يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ليتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, sudah kita terangkan salah satu cara untuk menambah iman kita adalah dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Semakin dalam pengenalan kita tentang Allah, semakin kuat iman. Sebab orang yang mengenal Allah pasti akan tumbuh seluruh unsur keimanan di dalam dirinya. Dia akan takut kepada Allah. Dia akan mahabbah kepada Allah, cinta. Dia akan tawakal, dia akan berharap, dia akan ikhlas. Dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu meningkatkan kualitas iman kita, kemudian teraplikasi dalam bentuk amal soleh. Amal solehnya ya berkualitas, ya berkuantitas. Ya rajin, ya juga sangat didasari oleh keikhlasan dan sikap mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari setidak-tidaknya dua sikap setelah mengenal Allah. Pertama, adanya rasa takut kepada Allah. Kedua, adanya sikap muraqabah. Arti muraqabah itu apa? Merasa selalu diawasi oleh Allah. Karena Allah Azza wa Jalla Maha Alim, alimun bidzatis sudur, mengetahui seluruh isi dada manusia, selalu mengawasi di mana saja kita semuanya berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum
Allah selalu menyertai kalian dimanapun kalian berada. Allah Azza wa Jalla pun mengetahui seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Lalu semua yang kita lakukan, yang kita amalkan dicatat. Siapa yang mencatatnya? Para malaikat. Kanan ada, kiri ada. Idh yatalaqal mutalaqiyan. Anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Selalu ada dua malaikat yang menyertai di kanan dan di kiri. Tak ada satu pun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Ditulis oleh raqib dan atid. Tidak ada yang terlewat. Walaupun amalan itu kecil, dilakukan di tempat sepi, tak ada orang yang melihat, catatannya ada. Nanti catatan itu dibagikan. Ada yang begitu dibuka, begitu dikasih, diterima dengan tangan kanannya. Mereka akan berbahagia. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanannya, dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Tapi wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Siapa orang yang menerima catatannya itu dari belakang punggungnya dengan tangan kirinya, dia akan celaka. Wa yad'u tubura, dia akan meneriakan, aduh celaka saya. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Kahfi menyatakan, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fih. Dibagikan kitab catatan amal. Engkau melihat orang-orang durhaka itu tunduk kepalanya mengarah ke bawah, mimma fihi, karena catatan buruk yang ada di dalam buku itu. Wa yaquluna, lalu mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, aduh celaka kita ini. Kitab catatan amal apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak melewatkan baik amal kecil atau amal besar kecuali semuanya tertulis di sana. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka menemukan bahwa seluruh amal yang pernah mereka lakukan di dunia itu ada di sana, tertulis, nggak ada yang terlewat. Nah, melihat hal itu, mengetahui hal itu, semua yang dilakukan dicatat dan kelak akan dibalas, maka dari sini lahirlah sikap kehati-hatian. Ketika hidup di dunia, hati-hati dalam bicara, hati-hati dalam bertindak, bahkan hati-hati di dalam berfikir dan berencana. Sebab Allah tahu isi dada kita. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan ditulis, tulisannya ada, diberikan, dan nanti akan dibalas sesuai dengan amal masing-masing. Dari sinilah lahir kehati-hatian. Jangan sampai isi catatan amal kita itu yang buruk-buruk semuanya. Akhirnya celaka. Berupaya untuk agar si catatan itu hanya yang baik-baik saja. Dia berhati-hati. Semua yang akan membahayakan dia di akhirat, dia hindari. Semua yang akan menguntungkan dia di akhirat, dia lakukan. Sikap seperti ini disebut dengan sikap wara'. Wara' para ulama menyatakan tarku ma yadhurruh. Wara' itu meninggalkan apa yang berbahaya bagi dia dunia sampai akhirat. Semua yang berbahaya itu mengundang azab. Maka dia akan jauhi semua yang diharamkan.
bahkan yang dimakruhkan. Maka setiap dia bertindak, setiap dia berpikir, setiap dia akan berucap, dipertimbangkan apakah ini membahayakan dia di akhirat atau tidak. Melanggar ayat ataukah tidak. Melanggar larangan Allah atau tidak. Menyimpang dari ketentuan Allah atau tidak. Dalam semua perilaku, tidak hanya dalam ibadah, juga dalam muamalah, dalam bergaul dengan kawan, dengan saudara, dengan sahabat, dengan tetangga. Ketika jual beli, ketika sebagai pembeli atau sebagai penjual. Jangan sampai apa yang dia lakukan atau dia katakan itu melanggar syariat Allah. Maka seorang yang wara' ketika dia berdagang, baik penjual ataupun pembeli, yang ada di pikirannya bukan sekedar untung atau rugi. Bukan berapa harga jual, harga beli. Tapi yang ada di pikirannya ini adalah pahala dan dosa. Murka Allah ataukah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Barokah ataukah laknat. Ini yang ada dalam pikirannya. Tidak hanya untung rugi. Ini sikap orang yang wara'. Maka bila terus-menerus dia bersikap seperti itu, akan meningkat kepada level yang berikutnya. Dari wara' yang tadinya melakukan yang wajib dan yang sunnah kadang-kadang. Yang mubah juga dilakukan, karena yang mubah boleh dilakukan. Ketika dilakukan tidak berdosa walaupun tidak berpahala. Dia akan meningkat kepada tingkatan yang lebih hebat, lebih baik, lebih utama, yaitu zuhud. Makna zuhud, kata para ulama, tarku ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Walaupun umpamanya tidak haram, tapi tidak ada manfaatnya di akhirat, dia tinggalkan. Maka yang dilakukan oleh orang yang zuhud hanya dua jenis perbuatan, yang wajib atau yang sunnah. Yang mubah pun ditinggalkan, apalagi yang haram, apalagi yang makruh, semuanya dijauhi. Karena apa? Semua yang dikatakan, semua yang dilakukan, setiap detik dari waktu kehidupannya harus memberikan keuntungan di akhirat, harus menjadi pahala yang membahagiakan di akhirat. Ini orang yang zuhud. Sikap wara' dan sikap zuhud lahir dari ma'rifatullah. Setelah mengenal sifat-sifat Allah, lalu ada kekhawatiran di dalam dirinya. Kalau yang dilakukannya itu mengundang murka Allah di akhirat dan merugikan, membahayakan dirinya, dia tinggalkan semua yang haram. Dia tinggalkan semua yang makruh. Yang dia lakukan hanya yang wajib, sunnah ataupun mubah. Terus begitu, lama-lama meningkat. Yang mubah pun ditinggalkan, yang dilakukan hanya yang wajib dan yang sunnah. Inilah zuhud. Dan rawaro ataupun zuhud itu bukti nyata dari keimanan. Wujud nyata dari sebuah keimanan. Itu waro dan zuhud itu bentuknya yang nyata dalam kehidupan perilaku manusia. Dan semuanya itu lahir dari ma'rifatullah. Semuanya itu lahir karena dia mengenal Allah Azza wa Jalla melalui sifat-sifat dan nama-nama yang Allah telah memperkenalkan dirinya dengan sifat dan nama itu kepada manusia yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, diperjelas dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Berdasarkan hal itulah maka yuk kita tingkatkan iman kita dengan memupuk rasa wara dan zuhud dalam bentuk atau dengan cara pelajari asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dekat, maka tidak hanya mahabbah yang muncul, tidak hanya khauf dan khasyah yang muncul, tidak hanya raja ataupun tawakal atau ikhlas yang muncul, tapi ada muraqabah, ada wara dan ada zuhud, dan ini merupakan bukti nyata dari keimanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, sikap wara' dan zuhud tadi adalah nama lain dari ketakwaan. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada sahabat lain, apa arti takwa? Dia menjawab, Umar, pernahkah engkau berjalan di jalan yang di dalamnya penuh kerikil, duri, beling, atau benda-benda tajam yang runcing? Iya, pernah. Bagaimana sikapmu ketika melewati jalan itu? Dia bilang, saya hati-hati dalam melangkah. Saya tidak melangkahkan kaki kecuali setelah dipastikan tanah yang saya injak itu tidak ada durinya, tidak ada belingnya, tidak ada kerikilnya. Begitulah sampai saya melewati tempat itu dalam keadaan selamat, tidak terkena duri, beling ataupun kerikil tajam. Dijawab, itulah takwa. Takwa itu kehati-hatian. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati di dalam berbicara. Jangan sampai langkahnya, bicaranya mencelakakan dia. Kalau kita melewati jalan yang penuh kerikil dan duri, lalu tidak hati-hati, lari begitu saja, pasti setiap langkah kita akan menginjak kerikil tajam dan melukai kaki kita. Bahkan jatuh, tubuh kita pun ikut terlukai dengan hal itu. Kalau hidup di dunia, kita tidak hati-hati dalam berucap, dalam berbicara, juga di dalam beramal. Mau haram, mau halal, nggak peduli. Akhirnya yang kita injak, yang kita lakukan hanyalah yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu mencelakakan kita. Jadi wara' dan zuhud bukti nyata dari ketakwaan. Maka disinilah nilai kemuliaan seseorang di mata Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan. Mulia tidaknya seseorang bukan karena kayanya, bukan karena pangkatnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekuasaannya, bukan karena rupanya, tapi karena ketakwaan. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah adalah manusia yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang menentukan mulia tidaknya dunia sampai ke akhirat nanti. Berdasarkan hal itulah maka bisa kita bayangkan sikap seorang yang takwa. Dia akan wara' dan zuhud. Setiap mau bicara difikir, dibolak-balik. Apakah ini akan manfaat atau akan madarat. Kalau manfaat dia katakan. Kalau madarat dia cancel. Dia batalkan. Begitu juga ketika akan melakukan sebuah perbuatan amal, dia fikirkan ini sesuai enggak dengan syariat Allah, mengundang murka Allah ataukah ridho Allah Azza wa Jalla. Kalau ridho Allah berarti itu perbuatan yang bagus dia akan lakukan. Kalau mengundang murka Allah berarti yang terlarang, maka dia batalkan. Begitu, bayangkan catatan yang ada di tangan malaikat tentang amalan orang itu hanya yang bagus-bagus. Ketika diberikan, dia akan menerima dengan tangan kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fayaqulun ha'um uqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, fahuwa fi 'ishatir radiyah.
Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, dia akan menerima dengan sumringah, dengan berbahagia, lalu berkata, ha umuqra'u kitabiyah, baca nih kitab catatan amal saya. Semuanya hanya yang bagus-bagus. Tidak ada yang buruk-buruk, tidak ada yang jelek-jelek. Bayangkan kita dulu pernah sekolah lalu dibagi rapot. Kalau catatan nilai rapot kita semuanya bagus, antara 8, 9, 10, 8, 9, 10, ranking 1. Bagaimana sikap kita? Kita akan menerima dengan bangga, dengan sumringah. Lalu diperlihatkan ke orang-orang, lihat nih rapot saya. Semua melihat dengan kekaguman. Semuanya memuji, pinter kamu, rajin kamu. Ini calon orang yang akan berguna di masa yang akan datang. Tapi kalau umpah rapotnya merah, hanya nilainya 54, tidak naik. Apa yang terjadi? Dia menerima dengan sedih. Dia akan dia sembunyikan, jangan sampai ada orang yang melihatnya. Karena malu, mengundang celaan. Padahal itu baru di dunia. Besok lusa bisa berubah, bisa diperbaiki. Tapi ketika buku catatan amal di akhirat, maka pertama, tidak bisa diganti, tidak bisa diperbaiki, tidak ada lagi masa yang akan datang untuk kita merubah isi dari catatan itu. Yang keduanya, beresiko kena azab apabila catatan amalnya hanya yang buruk-buruk, diazab dengan azab yang dahsyat oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka semua kita wajib untuk berpikir, untuk merencanakan catatan amal kita di akhirat harus yang baik-baik. Adapun dosa, maksiat yang pernah kita lakukan bisa dihapus sekarang dengan cara bertobat, dengan cara istighfar, meminta ampunan kepada Allah, bertekad tidak mengulangi lagi, maka akan dihapus oleh Allah catatannya. Catatan amal buruknya dan diganti dengan catatan amal baik berupa pahala dari tobatnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, taubat kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Catatan dosa di dalam kehidupannya itu di tangan malaikat akan dihapus, tidak ada lagi catatan itu. Termasuk azab yang tadinya akan ditimpakan kepada dia, dihapus juga. Dibatalkan, tidak jadi. Karena dia sudah bertobat. Wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga. Yuk bikin sumringah jiwa kita, wajah kita, ekspresi kita di akhirat. Dengan cara berupaya untuk membuat catatan amal baik di dunia, menghapus amal buruk di dunia, maka di akhirat kita akan bahagia. Inilah sikap wara' dan zuhud yang lahir dari adanya ma'rifatullah, adanya pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam kelompok orang-orang yang wara' dan zuhud dan bertakwa kepadanya, baik dalam kehidupan ini maupun sampai akhir kehidupan kita di masa yang akan datang, sehingga masuk ke dalam golongan orang yang selamat dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة